Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas pada buku tematik 3A, yaitu pada subtema 1, pembelajaran 1, membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Di antaranya yaitu ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada juga hewan. Itu adalah makhluk hidup. Dari makhluk hidup tersebut, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ciri yang pertama adalah, siapa yang tahu? Pastinya makhluk hidup bergerak. Alat gerak pada makhluk hidup pun bermacam-macam. Contohnya, manusia bisa bergerak menggunakan kedua kakinya. Hewan, ada yang bergerak menggunakan kakinya, ada yang bergerak menggunakan sayapnya, dan ada yang bergerak menggunakan perutnya. Salah satu contoh hewan yang bergerak menggunakan kakinya yaitu contohnya misalkan hewan yang berkaki 4, ada kucing, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, dan lain-lain. Sedangkan hewan yang bergerak menggunakan perutnya, contohnya misalkan yaitu ular. Itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bernapas. Yang namanya makhluk hidup pasti akan bernapas. Nah, cara bernapasnya pun berbeda-beda. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Hewan mamalia, siapa yang tahu tentang hewan mamalia? Hewan mamalia yang termasuk hewan mamalia adalah apa? Yang pertama, misalkan hewan mamalia yaitu kambing, sapi, kerbau, jerapah, itu termasuk hewan mamalia. Maka bernapasnya pun dengan paru-paru. Ada hewan yang termasuk ke dalam jenis serangga. Contohnya apa? Misalkan ada jangkrik, ada siapa yang tahu? Jangkrik, kupu-kupu. Nah, itu termasuk hewan serangga. Dia bernapas dengan trakea. Ada lagi hewan yang bernapas dengan insang. Siapa yang tahu? Contohnya yaitu yang bisa berenang apa? Ikan. Nah, ikan bernapas dengan insang. Ada lagi satu hewan bisa bernapas dengan lebih dari satu alat pernapasan. Contohnya misalkan katak. Katak, selagi dia menjadi berudu, bernapas dengan insang. Ketika menjadi katak dewasa, maka bernapas dengan kulit dan paru-paru. Itu satu hewan bisa bernapas lebih dari satu alat pernapasannya. Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan juga bernapas, anak-anakku sekalian. Contohnya misalkan tumbuhan jika tertiup bernapasnya melalui daun yang disebut dengan stomata. Jadi, semua makhluk hidup memiliki alat pernapasan dan bisa bernapas. Oke, perhatikan ciri yang ketiga, yaitu membutuhkan makan. Makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Untuk apa? Agar kuat, agar bisa berkembang. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Manusia membutuhkan makan untuk memperoleh energi. Hewan membutuhkan makan untuk bergerak, untuk menangkap mangsanya supaya kuat. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan makan, tumbuh-tumbuhan itu memasak di daun atau yang disebut dengan proses fotosintesis. Apa artinya fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuh-tumbuhan yang terjadi di daun dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi semua makhluk hidup pasti akan membutuhkan makan. Ciri yang keempat adalah tumbuh. Lihat pada gambar. Pertama, kita terlahir sebagai seorang bayi. Menjadi anak-anak, menjadi anak kecil, menjadi anak dewasa, dan nanti kita akan tumbuh seperti bapak-bapak. Itu namanya mengalami pertumbuhan. Jadi, pengertian tumbuh bisa diartikan yaitu berat badannya bertambah dan tinggi badannya bertambah. Itu yang disebut dengan tumbuh. Jadi, tumbuh artinya berat badannya dan tinggi badannya akan bertambah.
Oke. Perhatikan lagi ke ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu peka terhadap rangsangan. Kita perhatikan, Pak Slamet di sini punya sebuah gambar tentang pohon putri malu. Siapa yang sudah mengenal atau melihat pohon putri malu? Nah, ini namanya pohon putri malu. Daunnya. Nah, daunnya ini, pohon putri malu, jika kita sentuh ini, dia akan menguncupkan seluruh daunnya. Akan menguncup. Nah, ini namanya pohon putri malu. Nah, ada lagi binatang yang peka terhadap rangsangan. Kalau kita lihat dari binatang ini adalah kelabang seribu. Dia kalau kita sentuh akan membentuk huruf O atau huruf lingkaran. Begitu juga dengan manusia, peka terhadap rangsangan. Contoh, misalkan kulit kita cabut, kulit kita cubit. Nah, ketika kita dicubit, kita akan merasakan sakit. Berarti manusia itu juga peka terhadap rangsangan. Nah, itulah ciri yang kelima. Sedangkan ciri yang terakhir adalah yang keenam, berkembang biak. Untuk apa sih makhluk hidup berkembang biak? Manusia bisa berkembang biak, hewan bisa berkembang biak, tumbuh-tumbuhan bisa juga berkembang biak. Fungsinya adalah untuk melestarikan keturunannya dan ada regenerasi supaya manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan tidak punah atau habis. Nah, cara berkembang biaknya pun bermacam-macam. Jika manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ada ayam melalui proses bertelur, kura-kura bertelur, burung bertelur. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya apa? Sapi. Dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Siapa lagi yang tahu? Yang berkembang biak dengan cara melahirkan hewan? Kucing. Betul sekali. Apalagi? Yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Gajah. Betul sekali. Nah, itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Begitu juga dengan tumbuhan, bermacam-macam cara berkembang biaknya. Ada yang melalui biji, ada yang melalui cangkok, ada yang melalui stek, ada yang melalui tunas. Itu juga tumbuhan bisa berkembang biak. Siapa yang tahu? Ayo contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Iya, betul sekali, yaitu pohon pisang. Yang melalui biji. Kalau kita makan biji rambutan, bijinya kita buang ke dalam di tanah. Seminggu kemudian akan tumbuh akar. Nah, itu berarti pohon rambutan itu berkembang biak bisa dengan biji. Ataupun kita makan buah mangga, maka akan tumbuhlah akar seminggu kemudian. Ayo, siapa lagi yang bisa dengan tumbuhan yang berkembang biak dengan cangkok? Contohnya misalkan pohon jambu di cangkok bisa. Nah itulah bermacam-macam ciri-ciri makhluk hidup dari nomor 1 sampai 6. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran kali ini. Ada manfaatnya. Oke, sebelum Pak Slamet akhiri, simak pertanyaan berikut. Siapkan buku dan pensilnya. Nanti jawabannya boleh dikirim lewat WA ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, nomor 1. Perhatikan, makhluk hidup terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Nomor 2, manusia bergerak menggunakan, ular bergerak menggunakan, kupu-kupu bergerak dengan menggunakan apa? Mengapa makhluk hidup membutuhkan makan? Itu tadi Pak Slamet sudah jelaskan. Kucing, kerbau, dan sapi berkembang biak dengan cara, sedangkan burung dan ayam berkembang biak dengan cara apa? Itu pun udah Pak Slamet terangkan. Mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Manusia bernapas dengan, serangga bernapas dengan, dan pertanyaan yang terakhir adalah ikan bergerak menggunakan apa? Oke, terima kasih pada pembahasan kali ini. Pak Slamet tunggu jawabannya. Mudah-mudahan kalian tepat waktu dalam mengerjakan soalnya. Pak Slamet akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jahit tetap semangat.